Yang menarik ini Mas Budiman terkait dengan kualitas saksi ya. Kalau saya melihat bahwa terdakwa yang lain coba untuk memojokkan Baradae. Oke. Dianggap bahwa satu saksi bukan saksi. Diklaim oleh pengacara Verdi Sambo CS ya. Dia bilang satu saksi bukan saksi. Tapi mereka lupa ada alat bukti yang lainnya loh. Kan kalau di pasal 185 KUHP ayat 2 kan satu saksi bukan saksi. Di ayat 3-nya tidak berlaku satu saksi bukan saksi tidak berlaku asal ada alat bukti yang lainnya. Nah, alat bukti yang lainnya apa? Petunjuk, kemudian dari forensik, dari lab for, itu kan banyak. Jadi terlalu dini sehingga mereka terlalu percaya diri bahwa sampaikan Richard hanya sendirian. Karena waktu proses pendampingan saya ini saya melihat bahwa proses penegakan hukum ini tim sus sudah bekerja secara profesional didukung dengan alat bukti yang lainnya. Tetapi terlalu dini untuk saya sampaikan ya detailnya ya. Pasti nanti itu adalah kewajiban dari jaksa penuntut umum ya. Mereka yang akan menghadirkan kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kualitas saksi mana yang bisa dipercaya? Richard Eliezer kah atau Verdi Sambo? Ya. Kita bisa lihat dalam proses ini. Dari awal siapa yang coba menutupi. Yang kedua, coba merusak alat bukti, mengajak anak buah, memerintah anak buah yang lainnya. Sehingga bayangkan saja seorang brigjen saya tidak berani menolak perintah, Kombes tidak berani menolak perintah, apalagi Barada E, Bayangkara 2. Itu loh yang harus kita pahami. Jadi mereka saja tidak berani. Nah, kemudian Richard Eliezer ini yang membuka dan dia konsisten. Jadi publik bisa melihat kualitas saksi mana yang bisa dipercaya. Richard Eliezer kah atau Verdi Sambo? Nah, ini yang selalu mereka coba memojokkan Richard Eliezer kan. Makanya kita bilang ya sudahlah, kalau mau membela silakanlah. Tetapi tolonglah jangan membela saksi yang paling lemah. Kemudian memang kalau kita ibaratnya Mas Budiman gajah lawan semut. Mereka kan gajah, kita ini semut. Gajah lawan semut. Iya. Mereka gajah, kita semut. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kita percaya bahwa keadilan itu akan menemukan jalannya. Oke. Dan kita akan perjuangkan itu. Saya yakin bahwa dengan dukungan publik, kemudian dari pemerintah juga Presiden minta supaya ini diawasi, kemudian dari Menko Polhukam, saya pikir bahwa ini proses penegakan hukum ini berkeadilan ya. Tapi Richard akhirnya memang mengakui bahwa dia ikut menembak. Ikut menembak, kita tidak bantah Mas Tidak Budiman. bantah. Dia menembak pertama kali. Menembak pertama kali. Iya. Dan menurut Richard, Sambo juga ikut menembak. Betul, menembak. Meskipun menurut kuasa hukumnya Sambo, dia tidak ikut menembak. Itu yang disampaikan, diklaim sama mereka. Tapi kalau Richard Eliezer, Baradae sampaikan bahwa Verdi Sambo menembak. Setelah Richard? Setelah Richard. Oke. Tapi dalam konteks strategi untuk pembuktian, ini juga menarik ketika Roni kemudian meminta agar Verdi Sambo diajukan sebagai saksi yang pertama kali diajukan. Itu sebenarnya argumentasi apa dan Anda ingin membuktikan apa sebetulnya? Ya dalam hal ini Mas Budiman, kan sebenarnya kita lihat bahwa pangkal permasalahannya ini adalah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Oke. Iya kan? Saya minta mereka yang diperiksa duluan. Kita pengen tahu kalau mereka memang siap. Saya berharap bahwa mereka sampaikan kita siap diperiksa di depan. Wah itu bagus, itu sangat gentle. Klien saya gentle mengakui kesalahannya kok. Makanya kita pengen uji. Kalau mereka berdua sampaikan bahwa saya tidak bersalah, saya tidak tembak, ayo kita mau uji. Baradae saja berani gentle mengakui kok Jenderal Bintang 2. Kan kalau saya bilang kan berani jujur hebat. Nah, tagline-nya kan begitu kan. Kalau berani jujur berarti hebat. Kalau tidak berani jujur ya tidak hebat. Karena jadi dalam bayangannya Bang Roni memang keterangan dari Verdi Sambo, Ricky Rizal, Putri itu memang esensinya di sana. Penting. Dan itu sebaiknya diperiksa di pertama kali. Iya. Penting sekali. Nanti kan diikuti dengan alat bukti yang lainnya ya. Kalau mereka bantah ternyata alat bukti yang lainnya menyampaikan berbeda, ya hakim akan melihat, oh iya ada yang salah nih. Hakim akan menilai konsisten berubah-ubah atau tidak. Cuma yang perlu kita sampaikan, kita kan sudah mempelajari juga BAP dari
terdakwa yang lain, Kak. Yang kita khawatirkan adalah yang mencabut keterangan ya. Oke. Itu kan dalam konteks pemeriksaan pidana kan sangat mungkin terjadi pencabutan keterangan saksi. Toh. Tapi hakim akan melihat, hakim akan mencatat dalam berita acara persidangan. Apabila BAP berbeda dengan keterangan yang ada di persidangan, hakim akan mencatat. Dan ini sangat riskan karena hakim akan mencatat dan dalam putusannya itu sangat berpengaruh kalau seandainya ada saksi yang mencabut BAP-nya di persidangan atau berbeda dengan BAP yang di pemeriksaan, itu hakim akan mencatat dan itu akan berpengaruh terhadap putusan terhadap saksi. Karena saksi ini kan terdakwa juga di tempatnya. Bisa memberatkan. Ya, ini kan yang disebut dengan saksi mahkota kan. Artinya kan seorang saksi tapi juga menjadi terdakwa. Betul. Ya, kalau kita merujuk pada kasusnya Marsinah, Pak Adi Andoyo, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana, Betul. di level kasasi kemudian membebaskan malah semua terdakwa itu karena tadi ini saksi mahkota yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, tetapi juga pada sisi lain juga terjadi pencabutan BAP di persidangan gitu. Nah, antisipasi dari pengacara dari Baradae, Richard, itu seperti apa kalau saksi mahkota dengan jurisprudensinya Mahkamah Agung yang seperti itu? Saya pikir bahwa dalam proses kasus ini ya, ini kan kasus yang cukup menarik perhatian publik ya. Terlalu berani kalau seandainya aparat penegak hukum mengambil suatu tindakan yang di luar dari fakta yang terjadi ya. Karena menurut saya dalam kasus ini tidak hanya keterangan saksi saja. Ada petunjuk yang lainnya, Mas Budiman. Salah kalau mereka bilang hanya Richard sendirian. Tim sus kemarin bekerja profesional. Kita lihat ya. Jadi tidak hanya dari keterangan Richard Eliezer saja. Ini bakal seru Mas Budiman. Nanti di pengadilan ini kalau dakwaan ini baru lembar pertama. Ya, lembar pertama. Lembar pertama, nanti kita buka lembar kedua, lembar ketiga, masuk pembuktian. Makanya kita minta langsung pembuktian. Langsung kita uji sama-sama. Jadi yang Mas Budiman nanyakan ke saya, yang kita antisipasi, kita mempunyai juga alat bukti. Alat bukti yang tidak dimiliki oleh pihak polisi dan jaksa? Ada, kita simpan. Mas Budiman. Jadi nanti kita akan sampaikan di persidangan, kita minta supaya proses penegakan hukum ini berjalan baik dan Richard Eliezer mendapatkan sesuai dengan porsi dari kesalahannya dia ya. Kami sangat kooperatif, kami terima apapun yang ini. Kami sampaikan bahwa anak ini punya masa depan, Mas Budiman. Umur 24 tahun, harapan keluarga. Keluarganya itu rata-rata kalau nggak jadi guru, jadi nelayan. Ini Richard Eliezer ini yang pertama jadi polisi. Jadi begitu bangganya keluarganya terhadap Richard dari kampungnya. Gitu.